manusia itu makhluk yang unik. Bisa dikatakan manusia itu makhluk yang sangat holistik. Dia makhluk jasmani sekaligus makhluk ruhani. Dia makhluk sosial, makhluk pekerja, pembangun peradaban, makhluk yang punya tugas kepemimpinan di muka bumi, khalifah fil ard. Maka semua tuntunan ajaran Islam itu selalu mengarahkan manusia sesuai dengan potensi dirinya, agar jasmaninya sehat, rohaninya sehat, agar hubungan sosialnya baik, hubungan dengan lingkungannya harmonis. Maka ketika salah satu tuntunannya puasa hadir menjadi salah satu syariat, salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, maka puasa ini memiliki fungsi jika disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Tattaqun ini adalah kompetensi, maka dia bentuknya kata kerja, fi'il mudhari yang berkesinambungan. Kompetensi mampu mencegah diri, menahan diri dari hal-hal yang bisa membuatnya tersiksa baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua juga bersyukur, la'allakum tashkurun. Bersyukur ini dalam rangka apa? Takhallaku bi akhlaqillah. Takhallaku bi akhlaqillah. Bagaimana kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Salah satu akhlaknya Allah adalah bersyukur. Allah punya nama Asy-Syakur. Allah punya nama Asy-Syakur. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa, itu kita melaksanakan keteladanan. Keteladanan apa? Asy-Syakur. Menerima sedikit kita anggap banyak, memberi banyak kita anggap sedikit. Itu bersyukur. Maka bersyukur itu tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah, nah, tetapi betul-betul kita tanamkan niat di dalam hati, ini dari Allah, ini dari Allah, ini nikmat dari Allah. Diucapkan ats-tsana'u 'alaihi, senantiasa memujinya, senantiasa memujinya, dan mempergunakan aneka kenikmatan itu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Itu bersyukur. Maka ketika puasa ini kita jalankan, ketika dia tidak memenuhi tujuan-tujuan itu, tidak memenuhi esensi dan substansinya, maka nilai dan ganjaran puasa itu juga bisa hilang. Maka ketika Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Mengapa? Karena dia tidak mencapai tujuan, tidak mencapai substansi, esensi. Manusia yang berpuasa itu bertujuan untuk memiliki kompetensi mengelola diri, mengelola emosi, mengontrol diri. Dan ini kemampuan yang diperlukan oleh setiap orang, mau yang kaya, mau yang miskin. Bahkan kemampuan kontrol diri, self leadership, ini adalah kemampuan yang diperlukan oleh setiap kepemimpinan, baik dari level bawah sampai level atas. Karena kita tidak mungkin berhasil memimpin kalau kita tidak mampu memimpin diri sendiri. Maka puasa ini adalah lembaga training kepemimpinan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ada orang-orang yang puasanya dia tidak berhasil. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena sudah lewat sekian kali Ramadan tetapi tidak ada perubahan. Maka kalau kita buka di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, itu karya Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, itu ada 3 tafsir, ada 3 penjelasan mengenai hadis ini. Yang pertama, orang yang tidak mendapatkan apa-apa ketika dia berpuasa adalah orang yang ketika berpuasa dia berbohong. Dia berbohong. Kemudian yang kedua, dia menyebarkan fitnah. Yang ketiga, ghibah, senang menjelek-jelekan, membicarakan keburukan orang lain, itu ghibah. Kemudian juga sumpah palsu. Sumpah palsu juga bisa melenyapkan ibadah, nilai dari ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah apa? Melihat lawan jenis dengan syahwat. Maka di sini HP, handphone, media sosial itu betul-betul kita juga puasakan. Karena di dalam medsos itu tidak mungkin tidak ada, karena dia ibarat
Ibarat dunia maya yang tidak ada kontrolnya dan tidak ada yang bisa kontrol kecuali diri kita. Jadi puasa itu betul kata Nabi, as-siyamu junnatun. As-siyamu junnatun. Puasa itu benteng. Benteng pengendalian diri, benteng pertahanan diri, benteng keluarga. Maka keluarga yang harmonis adalah keluarga yang suaminya bisa mengontrol diri, istri yang bisa mengontrol diri. Maka negara yang bisa maju adalah negara yang setiap kepemimpinan di dalamnya, kepemimpinan yang bisa mengontrol diri. Itu menjadi benteng, menjadi ketahanan nasional. Tetapi kalau tidak bisa kontrol diri, dia justru digerakkan oleh syahwatnya, digerakkan oleh ketamakannya, maka yang rugi masyarakat luas. Maka betul kata Nabi, as-siyamu junnatun. Jadi tujuan dari puasa adalah, esensinya adalah pengendalian diri, kontrol diri. Karena ini menjadi tujuan kita, tujuan puasa. Kalau kita mampu mengontrol diri, maka ini adalah sejatinya bagian dari apa? Bagian dari bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur tidak bisa dijalankan hanya bersyukur kepada Allah, tetapi juga bersyukur kepada sesama manusia. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, manusia adalah makhluk yang holistik. Setiap tuntunan dan ajaran Islam mengarahkan manusia agar sesuai dengan potensi dan jati dirinya, agar dia sehat jasmani rohaninya, agar dia berperan di lingkungan sosialnya, agar dia mampu menjadi khalifah fil ard dan betul-betul menjalankan ibadah. Hidupnya adalah ibadah. Tafarruq li ibadati amlaq qalbaka amlaq sadraka ghina. Persembahkan hidupmu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku akan penuhi kalbumu dengan kekayaan. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak demikian, amlak yadaika syugla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asuddaka faqra, dan tidak akan aku tutupi kefakiranmu. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.